Tamir pendiri Majelis Zikir Arafah, Maijen TNI-nya, Daniel Chardin, SI Jun SE, dan Ustadz Haji Sul Arafah. Berangkat menuju Pangkalan Beranda, Kabupaten Langkat. Perjalanan menuju Pangkalan Beranda. Istirahat sejenak menikmati kopi. Sampai dini hari masih musyawarah. Istirahat menunggu waktu subuh. Subuh berjamaah. Pembawa acara, Muhammad Din Lubis. Pertama-tama sekali dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di Masjid Al-Bitrul, perumahan Pertamina Pangkalan Beranda yang kita cintai ini, dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah yang alhamdulillah hari ini akan dilanjutkan dengan pelaksanaan safari subuh dari Majelis Zikir Arafah Sumatera Utara yang alhamdulillah hari ini merupakan kunjungan silaturahmi dari Majelis Zikir Arafah ke Masjid Al-Bitrul, yakni masjid yang ke-112. Sambutan Ketua BKM Al-Bitrul, Bapak Haji Zanuri. Mengucapkan terima kasih khususnya dari Majelis Zikir Arafah yang telah jauh-jauh dari Medan dan kemarin tadi malam kurang lebih jam 11 sudah datang di mes. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi motivasi
dan sering kita doakan juga untuk melaksanakan sholat 5 waktu di masjid ini. Sekali lagi, marilah kita sama-sama untuk bisa memahami Sambutan Majelis Zikir Arafah oleh Syekh Irfan Lubis. Jamaah rahimahumullah, kami dari Majelis Zikir Arafah pertama sekali mengucapkan terima kasih atas sambutan kepada kami. Dari malam kami sampai sekitar sampai ke tadi Pak Ketua BKN jam 11. Alhamdulillah Pak, penerimaan cukup baik. Itu namanya semua Pak. Tandanya itu Pak, semuanya ngorok Pak. Kita nggak nyenyak. Semua yang tidur dari rumah ngorok. Artinya nyenyak tidur di pangkalan perandakannya. Selanjutnya penerimaan pada pagi hari cukup meriah, kami rasa ibu-ibunya rame, jemaahnya rame, mudah-mudahan berikut-berikutnya juga bisa rame seperti ini. Penyerahan kitab suci Al-Quran dan peci Arafah kepada Senior SV Pertamina RO2 Area P Berandai, Bapak Raden Cepi Hardanu Nugraha dan Ketua BKM Bapak Haji Zanuri. Tausiah subuh oleh Waka Bintal Jarah dan 1 BB Letkol Infanteri Asaidi Harahap MTD. Saya yakin di rumah kita semua ada Al-Quran. Tetapi kenapa Al-Quran dibawa oleh-oleh? Ini ada muatan yang kita sampaikan bapak-bapak ibu. Karena akhir-akhir ini atau akhir zaman ini ataupun di sekarang, kita umat Islam boleh dikatakan sudah mulai melupakan Al-Quran.
sebagai pajangan saja. Banyak di masjid, ada di rumah, tapi nggak milik kita. Maka kita bawa Al-Quran mengingatkan kita supaya Al-Quran itu kita ambil lagi. Al-Quran ini adalah harta karun umat Islam yang terbesar yang ditinggalkan Rasulullah, yang pada hari ini kita sudah lupa. Yang pertama, Al-Quran ini tujuannya adalah sebagai petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka siapa-siapa yang ingin jalannya lurus, peganglah Al-Quranul Karim. Di situ tidak ada yang bengkok, semua lurus. Ihdinas shiratal mustaqim. Yang kedua, tujuannya adalah pembeda yang hak dan yang batil. Itulah Al-Quran. Tahu kita mana yang terus, mana yang bening. Kalau bukan Al-Quran, tak tahu manusia mana yang terus, mana yang bening. Itu Al-Quran. Yang akhir-akhir ini umat ini sudah susah membedakan yang hak dan yang batil. Yang penting raut ada. Itu bukti Al-Quran mulai ditinggalkan. Yang ketiga, tujuannya adalah sebagai berita gembira kepada orang yang beriman. Inilah tujuan Al-Quran diturunkan, 4 besar ini. Hadirin yang dirahmati Allah, yang belakangan ini kita melupakan apa buktinya sehingga kita dilanda oleh ketakutan. Kondisi umat Islam ini sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu, ada suatu fenomena yang ganjil. Di mana berarti ada sesuatu yang tidak beres, sehingga umat Islam ini melanda seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah, Al-Quran ini sudah kurang lebih 600 tahun diingkari umat Islam. Sebagian kita amalkan memang, tapi sebagian yang lain kita ingkari. Terakhir diamalkan Al-Quran, ditegakkan hukum Allah berdasarkan Al-Quranul Karim adalah zaman khalifah. Kekhalifahan Utsman. Itulah terakhir ditegakkan hukum Islam berdasarkan Al-Quran. Khalifah, tunduk seluruh Islam di dunia kepada khalifah, termasuk kita di Indonesia. Setelah runtuhnya kekhalifahan, maka mulainya berangsur-angsur Islam meninggalkan Al-Quran. Karena datang orang yang menaklukkan Islam itu langsung berubah secara drastis keadaan, di mana hukum Allah yang dihalalkan Allah di dalam Al-Quranul Karim langsung mereka haramkan.
pulang makan siang di Pantai Nada.